Oke, sekarang asas Black. Asas Black ini adalah suatu asas itu yang dimana berlaku pada pencampuran dua benda yang berbeda suhu bersamaan. Kita beri contoh ini ada di sini katakanlah ada air dingin, kemudian dituangin air panas. Air panas tentu suhunya ini lebih tinggi gitu ya, T-nya lebih tinggi daripada yang air dingin itu. Ini air dingin T-nya rendah. Rendah. Ini tinggi, T-nya tinggi. Nanti ketika dicampur nanti akan membentuk suhu campuran. Yang perlu diingat, suhu campuran itu pasti lebih rendah dari suhu yang tinggi dan lebih tinggi dari suhu yang rendah. Kalau di grafik ini ya, ini misalkan suhu tinggi nih, suhu tinggi. Kemudian dicampur dengan suhu rendah. Maka suhu campurannya pasti di antara sini ya, bisa sini, yang penting di antara sini gitu. Bisa juga nih es dicampur dengan air gitu ya. Pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya rendah. Jadi prinsipnya itu yang suhunya tinggi itu kan kalornya tuh tinggi, kalornya tuh banyak gitu ya. Kalornya tuh banyak. Kalor ini akan ditransferkan ke yang suhu rendah kalornya ini. Nah, ini yang sebagai penerima gitu ya, penerima kalor. Tentu yang dilepaskan oleh suhu tinggi, kalor yang dilepaskan oleh suhu tinggi itu sama dengan kalor yang diterima oleh yang suhu rendah gitu. Makanya ada asas Black di mana Q lepas, kalor yang dilepas oleh yang suhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh yang suhu rendah. Persamaannya cuma sederhana itu gitu ya. Tapi nanti penerapannya kita perlu menghitung menggunakan persamaan Q. Apa saja persamaan Q? Ya, kita kan punya persamaan Q untuk naikkan suhu sama dengan mc delta T. Kemudian Q untuk merubah bentuk. Q untuk merubah bentuk ada Q sama dengan M dikali U, ada M dikali L, kalor lebur, kalor uap gitu ya. Ini pada asas Black berlaku dua benda berbeda suhu dicampurkan, benda yang lebih panas memberi kalor pada yang suhunya rendah pada yang lebih dingin hingga ke suhu keduanya sama. Ini namanya suhu campuran tadi ya. Jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Oke, sesuai dengan benda yang didinginkan akan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Oh, ini sama seperti penjelasan. Contoh nih, sepotong es bermassa 100 gram, suhunya 0 derajat, dimasukkan ke dalam secangkir air bermassa 200 gram, suhunya 50. Kalau saya grafik, ini saya mudahnya tuh pakai grafik ngerjain. 0 derajat es, berarti di sini nih. Fasenya di sini nih. Ingat, di grafik yang seperti ini itu, di grafik yang seperti ini ya. Di sini suhunya 0, ini juga suhunya 0. Kalau di sini bentuknya es, kalau di sini bentuknya air gitu. Di soal disebutnya es, berarti di sini nih suhunya. Kemudian dicampur dengan air yang suhunya 50. Nih, 50 katakanlah posisinya di sini. Posisi air, T-nya 50 derajat, massanya 200 gram. Jika kalor jenis air, ini C-nya air. Kemudian kalor jenis es, CS gitu ya. C kecil S 0,5. Kalor lebur ini L 50 kalori per gram. Dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor. Ini cangkirnya tuh dianggap tidak menyerap kalor. Berapa suhu campuran antara es dan air gitu ya. Oke, yang melepas siapa? Yang melepas yang ini nih, yang suhunya tinggi. Ini melepas. Kemudian yang menerima siapa? Yang menerima es. Nah, suhu campurannya di mana? Di antara sini gitu ya. Di antara sini. Kita ambil saja misalkan suhu campurannya di sini nih. Perkiraan. Maka kalau suhu campurannya sekitar di sini, untuk air yang suhunya tinggi, dia akan melepaskan kalor. Kita sebut ini Q3 sampai sini. Sedangkan es, dia akan menerima kalor dari yang suhu tinggi. Menerima itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk melebur dulu sampai 0. Kemudian setelah suhunya 0, naik ke sini.
Jadi ada Q1, ada Q2. Nggak boleh S itu dari sini langsung meloncat ke sini, nggak boleh. Dia harus bertahap, gitu ya, bertahap grafik. Makanya ini ada Q1, ada Q2. Gitu. Kita cari dulu Q3, MC delta T. Bentuknya apa di sini? Air, berarti pakai C-nya air. 200 kali 1, 50 kurangi T. Kita anggap ini suhu campurannya adalah T. Berarti kan 50 kurangi T, gitu ya. Sedangkan Q serap, ini Q1 sama Q2. Q1, ini dari S menjadi air, berarti melebur. Pakai M kali L. M-nya S, L-nya kalor lebur. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah naikkan suhu. MC delta T. M-nya S, C-nya air, bukan C-nya S. Kenapa C-nya air? Karena di sini bentuknya sudah cair, S-nya sudah mencair, maka C-nya yang dipakai C-nya air. Kali delta T. Delta T-nya berapa? T kurangi 0. Maka ini 100 kali 88.000 ditambah 100 T. Kita gunakan persamaan asas Black. Q lepas sama dengan Q serap. Q lepasnya Q3 tadi 200 dalam kurung 50 kurangi T sama dengan 8.000 tambah 100 T. Dikali-kali itu ya. Nah, 200 kali 50 sama dengan 10.000. 200 T min gitu ya. Dipindah ruas 200-nya dengan sini jadinya 300 T. Sama dengan ini 10.000 dikurangi 8.000, ini dipindah jadinya 2.000. T-nya 20/3 atau 67 derajat Celcius. Ini tadi sekali lagi dengan menganggap cangkir tidak menyerap kalor. Kalau cangkir menyerap kalor, berarti cangkirnya itu ikut Q serap. Misal nih di soal ada katakanlah kapasitas kalor. Kapasitas kalor cangkir itu ya, cangkir. Maka di sini harus ditambah Q-nya cangkir, Q-nya cangkir. Q-nya cangkir pakai apa nih? M, M-nya kan nggak ada, adanya kapasitas. Kalau adanya kapasitas berarti C besar kali delta T gitu ya. Itu kalau misalnya di soal diketahui kapasitas kalor cangkir. Tapi di soal ini kalau dianggap cangkirnya tidak menyerap kalor, maka jawabannya seperti ini saja gitu ya. Ini ada soal-soal itu.